Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil alim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari ini kita dapat menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Hari ini insya Allah kita sudah memasuki di hari ke-11 bulan Juli 2021, dan insya Allah kita sudah berada di awal bulan Zulhijjah 1442 Hijriah bersama Al-Mukarram Ustaz Dr. Azmi Ismail LCMA. Mudah-mudahan kajian ini menambah wawasan diri kita semua. Kemudian sambil berniat iktikaf di rumah Allah ini, namun ketika dan masjid sunnah dan bid'ah, kita berniat iktikaf sambil kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan iktikaf kita walaupun sambil ngantuk-ngantuk, insya Allah sudah dicatat sebagai pahala Allah. Tambah lagi kita mendengarkan kajian, menambah wawasan keilmuan bagi kita. Sampai kapan kita belajar? Sampai Allah menjemput ajal kita. Jadi inna minal mahdi ilallah, ilmu itu dari dua yang itu sampai dengan kita masuk ke liang lahat, itulah terakhir. Selagi masih Allah berikan kesempatan, jika kita akan menuntut ilmu maka kita merugi. Untuk itu pada saudaraku, tidak ada istilah terlambat. Yang mungkin masih berat sekali di masjid berumah ibadah yang mulia ini, mudah-mudahan wasilahnya bulan Zulhijjah, bulan yang mulia ini, Allah menggerakkan hati kita, keimanan kita diperkokoh sehingga ringan rasanya melangkahkan kaki rumah Allah ini. Karena tidak ada pilihan lain untuk kalian yang kita bawa, hanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan awal Zulhijjah ini, 14 Hijriah ini memberikan semangat, motivasi kepada kita, sehingga insya Allah sampai Allah menjemput ajal kita. Apalagi sekarang ini tidak ada sakit juga, sehari dua hari banyak saudara kita yang meninggal karena corona ini. Dan mudah-mudahan ini bagian introspeksi bagi kita semua, bagi Islam khususnya, umumnya bangsa yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan wabah ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Apa sesungguhnya yang harus kita koreksi? Introspeksi bagi kita semua. Kepada Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Azmi Ismail LCMA, disilakan hormat, dan nanti di ujung kajian sebelum diakhiri kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya, berdiskusi hal-hal kekinian yang mungkin ada di masyarakat. Kepada Ibu, silakan ditanyakan. Pak Ustaz kita ini sangat terbuka. Jadi kalau dosen-dosen kita ini menghadapi mahasiswa itu harus siap apa saja yang terjadi di ruang kelas. Kita ini ruang kelas besar ini, kalau dikelompokkan ke dua mata kuliah ini, kita jadikan satu gabungan. Yang semester awal sampai semester akhir nggak masalah tergabung dalam sebuah kuliah hukum yang mulia ini. Kepada orang Azmi, disilakan hormat dari Masjid Istiqlal Majlis. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Saudara yang bergabung dengan Zoom seperti biasa 317 811 010.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqahana min suluki syar'ihi nafahana. 'allamana subhanahu bil qalami fadlan wa mannan minhu ma lam na'lam. وخصنا بأفضل الأديان وسنة الغراء والقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Shadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberi kita kesempatan untuk selalu memperbaiki diri, masih menjaga kita, masih memuliakan kita dengan memberi kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada-Nya. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terkhusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini atau dari dini hari tadi kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki 1 Dzulhijjah, Pak ya. Alhamdulillah hari ini sudah masuk 1 Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah itu ya 10 awal atau sampai hari tasyrik nanti itu merupakan hari yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menganjurkan kita untuk memperbanyak beramal soleh. Karena hari ini memang hari yang mulia, yang beramal soleh di hari-hari ini, mulai hari ini sampai ke hari tasyrik nanti itu dilipat gandakan ya, atau disebut dengan 10 awal Dzulhijjah. Ini banyak disebutkan dalam Al-Quran ya, di berbagai ayat. Contohnya dalam surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Walayalin ashr. Hari-hari atau malam-malam ya. Di 10 awal Dzulhijjah. Walayalin ashr. 10 awal Dzulhijjah. Itu maknanya. 10 awal berarti mulai dari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna walayalin ashr. Ya. Dalam surat Al-Hajj disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin
maklumat. Ini dia. Agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh banyak-banyak. Kapan memperbanyak amal soleh itu memang ada pengkhususan, Pak. Fi ayyamin maklumatin. Di hari-hari yang tertentu. Dalam tafsir ini banyak ya, para sahabat menafsirkan makna hari-hari tertentu ini ya. Sayyidina Ali, Ikrimah dan lain-lain gitu ya. Di antaranya di hari-hari yang tertentu itu adalah ada yang mengatakan di hari 10 terakhir 10 awal. Ada yang mengatakan hari tasyrik. Ya, hari tasyrik. Ada yang mengatakan hari nahar wa hari tasyrik. Ada yang mengatakan di hari korbannya dan ditambah dengan 3 hari tasyrik ya. Ada yang berpendapat 3 ya. Dari awalnya betul, dari awal Dzulhijjah sampai selesai hari tasyrik. Itulah makna ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am ya. Fadhkuru ismallah fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafatahum wal yufu nudhurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Ini memang ayat yang kalau kita baca di awal bulan Dzulhijjah ini mengingatkan kita kepada ya ibadah haji atau berhaji. Subhanallah. Ini mungkin menjadi sejarah bagi kita gitu ya. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak yang sudah lahir dari tahun berapa gitu, 50-an, dulu pernah nggak terjadi gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kita merasakan gitu. Sudah 2 kali tidak berhaji. Subhanallah. Ini memang suatu realita ya. Realita dalam kehidupan ya. Ibadah yang permanen gitu kan. Permanen sekali ibadah ini gitu kan, rukun Islam. Tetapi kita dihadapkan dengan sebuah realita kehidupan gitu loh. Artinya apa Bapak Ibu? Hukum dalam Islam yang ada gitu loh. Tetapi di suatu keadaan hukum ini dihadapkan dengan keadaan tertentu gitu loh. Apa yang bisa diambil gitu. Apa yang bisa diperbuat. Ini memang suatu realita Bapak Ibu. Ya. Dan ini mengingatkan kita ada sebuah buku karangan Dr. Muhammad Mustafa Shalabi. Beliau punya buku Al-Fiqhul Islami Bainal Mithaliyati wal Waqi'ati, itu judulnya ya. Bukunya buku termasuk buku senior lah, tahun 50-an gitu ya, tetapi banyak dicetak ya. Apa judulnya? Al-Fiqhul Islami Bainal Mithaliyati wal Waqi'iyati. Fikih Islam ya, fikih Islam di antara idealisme dan kenyataan. Ini dia, masya Allah, bagus sekali apa? Ya, ternyata dalam berislam itu memang kita harus menerima kenyataan-kenyataan gitu. Ada yang darurat gitu kan? Ya, kalau ada yang darurat, begini keadaannya. Kalau sudah nggak ada lagi darurat itu, kembali lagi ke yang ke yang semulanya gitu kan. Dulu kita sholat rapat ya, kemudian sekarang kita dihadapkan dengan keadaan begini gitu kan. Nah, semoga dengan keadaan ini keadaan ini segera berlalu gitu kan ya, nanti kita akan kembali lagi ke semula insyaallah gitu. Jangan sampai kita rapat dahulu kemudian keadaan darurat begini nggak mau rapat misalnya. Itu dalam kajian fikih Islam memang perlu perlu perenungan dan pendalaman. Ini memang menurut kami ya realita kehidupan yang perlu kita terima, perlu kita yakini bahwa di antara pelajarannya apa? Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu.
Allah itu maha bisa dan mampu untuk merubah segala sesuatu, Pak. Itu dia. Salah satu hikmahnya yang bisa kita petik gitu kan. Bagaimanapun keadaan kita gitu kan. Contohnya misalnya gitu kan. Sekarang kita sehat, coba ya. Nah, selagi sehat itu ya perbanyaklah beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangan terlalu jangan terlalu yakin gitu loh. Jangan terlalu terlena kita gitu dengan kesehatan kita. Sedangkan kesehatan itu tidak kita bawa ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mampu untuk merubah segala sesuatu gitu kan. Sehat bisa berubah jadi sakit gitu kan. Yang stabil bisa berubah menjadi tidak stabil. Nah, jadi Allah Maha mampu, Maha kuasa untuk berbuat segala sesuatu. Dari itu kita harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak beramal soleh, ya, terutama dari awal Dzulhijjah ini. Karena itu memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari tertentu itu, ya. Awal Dzulhijjah atau di hari Nahar, hari Kurban, dan ditambah juga dengan hari Tasyrik, tiga hari Tasyrik tersebut. Karena beramal soleh di dalam hari-hari ini berlipat ganda pahalanya. Ya, kebaikannya sangat mulia sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'. Ini keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari selain hari yang 10 ini yang beramal soleh di dalamnya itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Juga apa istilahnya, lebih dari jihad fi sabilillah, beramal soleh di hari-hari sekarang gitu, dari awal sampai terakhir hari Tasyrik nanti, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walal jihad fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika syai'a, kecuali orang yang keluar, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri dan hartanya, kemudian dia tidak kembali, ya, setelah berjuang tersebut dengan membawa sesuatu. Artinya apa? Memang berjuang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian berjuang dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali, ya, ke rumahnya, ke kampungnya membawa sesuatu pun. Artinya memang berjuangnya memang sepenuh hati. Ini memang sangat mulia sekali dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Al-amalus soleh. Nah, di sini, ya, dalam hadis ini Bapak Ibu disampaikan oleh Nabi SAW, al-amalus soleh, ya, segala amal soleh. Nah, kenapa di masyarakat ada yang apa istilahnya mengambil pemahaman memperbanyak puasa? Gitu loh, memperbanyak puasa dari awal Dzulhijjah ini sampai nanti ke
hari yang ke-9 ya, atau hari puasa Arafah. Sebenarnya kalau hadis-hadis yang jelas itu adalah memperbanyak amalan soleh. Jadi kalau kita ingin memperbanyak puasa, ya, itu tidak apa-apa. Memperbanyak puasa sunat dari awal Dzulhijjah. Kenapa tidak apa-apa? Karena puasa itu juga termasuk amal soleh. Tetapi kalau bisa jangan berpuasa saja, diperbanyak yang lain juga. Para ulama ya menyampaikan bahwa memang kalau untuk mengkhususkan puasa saja, mengkhususkan Pak ya, puasanya dari dari 1 Dzulhijjah gitu kan, itu tidak ada perintah mengkhususkan. Tapi kalau ingin berpuasa dipersilakan ya. Itu bedanya. Karena berpuasa itu termasuk juga amal soleh yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pahalanya sangat mulia sekali. Jadi diperbolehkan untuk memperbanyak puasa. Ya tidak ada masalah. Ya. Tidak ada pelanggaran hukum gitu kan. Tapi yang jelas kita mengetahui bahwa puasa itu termasuk amal soleh. Cuman yang lebih dikuatkan itu memang ya, puasa di hari ke-9. Ya. Memang sih ada penjelasan juga ya, yang paling dianjurkan itu adalah puasa di hari yang ke-9 yaitu puasa hari Arafah. Ada penjelasan juga tidak apa-apa ya. Ada memang banyak riwayat gitu kan. Rasul itu beliau berpuasa dari ats-tsamaniyatil ula gitu kan. 8 hari yang pertama beliau berpuasa. Iya, di sini dia ya. Ada memang riwayat hadis 8 hari pertama kemudian beliau puasa di hari Arafah juga gitu kan. Tis'in min Dzulhijjah. Dari sinilah para ulama dari banyak riwayat tersebut para ulama mengambil kesimpulan ya tidak ada larangan bagi yang mau berpuasa dari awal Dzulhijjah. Insya Allah itu termasuk amal soleh seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ya, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis ini dikeluarkan akhrajahu at-Tirmidzi fi sunanihi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay yuta'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadar. Subhanallah. Setidaknya Bapak Ibu kita punya niat yang baik dari awal Dzulhijjah ini gitu kan. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay ta'abbadu lahu fiha min ashri Dzulhijjah. Ya, tidak ada hari-hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam hadis ini beribadah ay ta'abbadu lahu fiha, ya. Dalam hadis yang pertama beramal soleh. Dalam hadis ini beribadah. Berarti kalau beribadah sangat luas sekali. Bukan hanya puasa saja, bukan hanya sholat sunat saja, semua amal kebaikan. Di hari ini, kapan itu hari yang paling dicintai oleh Allah itu? Min ashri Dzulhijjah. Dari 10 awal Dzulhijjah. Gitu ya. Yang mana ganjaran pahalanya atau apa istilahnya? Ya, gambaran pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanah. Ya. Yang mana puasa satu hari puasa dari 10 Dzulhijjah tersebut itu sama dengan puasa setahun. Satu hari puasa di hari Dzulhijjah itu sama dengan
sama dengan 1 tahun berpuasa. Itu apa istilahnya? Ya lipat gandaannya gitu Pak ya. Ini termasuk hadis ya anjuran-anjuran beramal soleh dari Rasulullah SAW. Wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadar. Ya, dan qiyamul lail di setiap malam dari awal Dzulhijjah tersebut, qiyamul lail satu malam itu sama dengan satu malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Sangat beruntung sekali gitu ya. Ya bagi kita yang sudah membiasakan ya qiyamul lail ya, terutama di awal Dzulhijjah ini nanti sampai 10 terakhir. Itu fadilah bahwa orang yang berpuasa, beribadah, kemudian berpuasa di 1 hari itu sama dengan pahala puasa 1 tahun. Dan qiyamul lail di malam ini adalah sama dengan 1 malamnya itu sama dengan qiyam Lailatul Qadar. Selanjutnya ada bahasan dari sisi bahasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi bahasa yaitu kenapa ya dalam riwayat hadis gitu ya, Nabi ya berpuasa Ashrin min Dzulhijjah ya. Bahwa Nabi itu berpuasa di 10 awal Dzulhijjah ya. Tetapi dalam realitanya kita dalam fikih Islam, dalam hukum Islam 10 Dzulhijjah hari yang ke-10 itu kan hari raya Bapak Ibu. Enggak boleh berpuasa. Tetapi dalam riwayat ya dikatakan bahwa Nabi itu berpuasa di 10 awal. Apakah Nabi berpuasa di hari yang ke-10 sedangkan hari ke-10 itu adalah hari raya, haram hukumnya berpuasa. Para ulama memahami makna yang ke-10 itu adalah taglib saja. Taglib itu istilahnya karena puasanya sampai hari ke-9 gitu ya. Kemudian 1 hari ini memang kita haram berpuasa, jadi digenapkan saja gitu Pak. Artinya apa? Yang dimaksud itu adalah sampai hari ke-9 saja berpuasa. Jadi maknanya kalau dari sisi bahasa taglib itu udah dimasukin aja gitu loh. Nah, gitu loh. Bukan berarti kita dianjurkan berpuasa di hari raya. Ya, hukumnya haram berpuasa di hari raya. Taglib. Taglib itu ya memasukkan saja sekalipun yang 1 hari itu diharamkan. Sama juga Bapak Ibu ya, kalau kita melihat ada istilah as-sab'ut tiwal gitu kan. Ada 7 surat ya. 7 surat yang pertama dalam Al-Quran itu termasuk 7 yang panjang-panjang. 7 yang panjang-panjang. Mana yang panjang-panjang itu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal. Al-Anfal 7. Tetapi yang dimaksud 7 itu bukan sampai Al-Anfal ternyata Bapak Ibu ya. Ternyata ada 1 ini ya. Maksudnya sebenarnya adalah ada ditambah dengan surat At-Taubah. Gitu ya. Maksudnya bukan hanya surat Al-Anfal saja. Jadi kalau yang dimaksud dengan 7 ayat-ayat yang panjang itu adalah termasuk surat At-Taubah, bukan hanya Al-Anfal. Ini contoh dari At-Taglib tadi gitu, memasukkan dan istilahnya karena yang 1 itu tinggal 1 dimasukkan. Tapi ternyata gitu loh. Ya. Surat yang panjang-panjang itu termasuk yang dipahami oleh para ulama adalah sampai surat At-Taubah. Ya, bukan hanya Al-Anfal saja. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian Al-Anfal Ustaz. Ya kalau kita memahami 7 ini ya kan, ya 7 ini gitu loh. Surat
Taubah tidak masuk, tetapi yang sebenarnya at-taubah ini masuk gitu. Jadi 8. Nah, kenapa dalam istilah para ulama bukan 8 yang panjang-panjang surat, ya? Itu juga bukan itu. Maksudnya bukan hanya sampai Al-Anfal. Yang 7 itu artinya apa? Bisa jadi dimaksudkan adalah Al-Anfal dan At-Taubah itu digabung jadi satu. Jadi menjadi 7. Nah, ini ada bahasan dalam ulumul Quran Bapak Ibu ya, ilmu-ilmu tentang Al-Quran gitu ya. Kenapa Al-Anfal itu sama dimasukkan gitu kan? Karena bahasannya juga mirip. Nah, ini dia. Kenapa surat At-Taubah itu digabungkan dengan surat Al-Anfal menjadi satu? Jadilah 7 yang panjang-panjang gitu kan? Ya, karena bahasannya sama gitu. Kalau kita lihat Al-Anfal itu masalah perang ya, kemudian At-Taubah juga masalah perang dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh bahwa ini juga yang dimaksud oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berpuasa 10 awal Dzulhijjah gitu kan. Min asyri ya kan. Asyri ayyami Dzulhijjah gitu kan. Puasa ya di 10 awal Dzulhijjah. Loh, kenapa hari yang ke-10 kita berpuasa pula gitu kan? Enggak boleh. Hukumnya haram berpuasa. Kenapa dalam hadis itu 10 gitu kan? Maksudnya adalah li taglib ya. Memasukkan saja, tapi maknanya adalah hanya yang ke-9 sampai hari yang ke-9 saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu ternyata kalau kita lihat memang sudah menjadi sunnatullah itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengkhususkan atau mengistimewakan sesuatu dari yang lain ya. Karena itulah ya ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 10 Dzulhijjah? Ya karena begitulah Allah telah menetapkan. Kenapa bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain punya keistimewaan? Itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada istilah bulan-bulan haram ya? Dibedakan bulan-bulan haram ini dari bulan-bulan yang lain. Itulah ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul ya, kenapa dari ribuan para nabi itu dipilih ya menjadi 25? Kenapa? Ya, jangan tanya kenapanya. Itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang 25 itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang 5 orang lebih mulia lagi, lebih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulul azmi minar rusul ya. Para ulul azmi minar rusul dari yang 5. Dari nabi dan rasul yang 5 ini kenapa dipilih lagi menjadi satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ini ternyata kita memang harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya apa yang menjadi kelebihan dari apa yang dipilih oleh Allah tersebut. Wa dzakirhum bi ayyamillah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatkanlah mereka itu bi ayyamillah, terhadap hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini adalah yang dimaksud ayyamun nikmah wa ayyamul mihnah ya. Kita sebagai hamba, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari-hari pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik hari tersebut hari kenikmatan maupun hari kesusahan atau hari cobaan. Ya, itu makna dari ayyamillah. Hari ayyamun nikmati wa ayyamul mihnah. Hari ya kita banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kaum-kaum sebelumnya itu kita mengingat bahwa ternyata iya di hari itu banyak sekali nikmat Allah yang diterima ya. Atau sebaliknya di hari itu, di di momen itu, atau di suatu tahun itu gitu kan, Allah menguji atau memberi cobaan kepada kita misalnya, atau kepada kaum-kaum sebelum kita.
itu memang menunjukkan atau memberi pelajaran bagi kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakui dan meyakini bahwa Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allah maha kuasa untuk memuliakan orang yang hina dan menghinakan orang yang mulia. Ini dia. Allah maha kuasa untuk memiskinkan orang yang kaya dan mengkayakan hamba yang miskin. Allah maha kuasa. Allah maha kuasa untuk memberi ilmu orang yang tidak berilmu dan untuk mengambil ilmu dari orang yang berilmu. Semuanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah maha kuasa untuk melenyapkan kita semuanya ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menggantikan dengan hamba-hamba yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dalam hidup ini untuk menghilangkan semua yang ada di bumi ini gitu loh. Bukan hanya untuk menghilangkan kita, menghilangkan semua yang ada di bumi ini ya. Allah maha kuasa untuk menggantikan dengan yang lain. Ini mungkin pelajaran yang penting bagi kita. Kenapa kita harus diingat-ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rajin-rajin beribadah dan berbuat ketaatan, terutama di hari-hari yang atau di waktu-waktu atau di kesempatan-kesempatan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmahnya adalah itu tadi. Allah maha kuasa menetapkan segala sesuatu dan Allah maha kuasa untuk berbuat segala sesuatu. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Atau wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ya. Agar mereka berrajin-rajin dan bergiat ya, sungguh-sungguh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, dalam hari-hari tertentu ya, terutama kita di hari-hari yang mulia ini. Hari ini adalah hari pertama, hari Dzulhijjah. Insyaallah kita bergiat, niatkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berniat dari awal hari ini ya sampai 10 terakhir nanti atau sampai hari tasyrik nanti gitu kan. Kita berniat untuk memperbanyak amal soleh. Bagi yang ingin berpuasa dipersilakan, memperbanyak qiyamul lail dipersilakan, memperbanyak amal-amal soleh yang lain dipersilakan. Yang jelas rugi rasanya kalau kita tidak mau beramal soleh, memperbanyak amal soleh, terutama di hari-hari yang ke-10 dari awal Dzulhijjah ini. Wal fajri wa layalin 'ashr wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin. Mungkin cukup di sini apa yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat ilmu seperti ini. Nah ini gunanya untuk ilmu. Mungkin ada yang mau diverifikasi, ada dua Pak Ustaz. Kita lihat saja. Ini kan orang di kampus mungkin juga nggak tahu kalau ada buku. Kita ada buku dari Insya Allah yang baru itu lah yang kita menyebut dengan belajar bermakna. Kita ingat kapan dulu. Nah, termasuk tadi disampaikan hukum Islam itu tak kaku, kan? Jadi apa begini? Setiap kondisi tertentu itu dipahami. Jadi tidak boleh kita ngotot. Ini yang punya ilmu di situ. Bisa melonggar, kembali dari normal, bisa melonggar dan sebagainya. Itu punya orang berilmu. Jadi kita ini harus perjuangannya banyak. Sehingga orang tercerahkan. Tentunya ilmu diberikan. Orang yang bilang kayak apa itu? Buddha pakai cuma nengok-nengok itu, itu
tahunya itu saja tanpa memperbandingkan dengan ilmu-ilmu yang sungguh sangat amat luas. Nah, bagi kita semua yang diberi kesempatan ketika studi di perguruan tinggi dan seterusnya, insya Allah kita ini bagian dari menutupi kekurangan-kekurangan kita. Dan itu karena kita semua memiliki kekurangan, insya Allah jangan menuntut ilmu kapanpun dimanapun ini akan menguasai kita. Semakin ilmunya luas, semakin bijaklah kita mensikapi hal-hal ilmiah, hal-hal yang mungkin berbeda. Disitulah Islam menjadi agung rahmat. Jadi begini, orang menganggap bahwa ilmu wanita itu yang sangat berbahaya. Ini intinya sehingga Allah ilmu Allah yang menjadi ini kita sangat terbuka. Sehingga disilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, menambahkan, berdiskusi. Insya Allah Pak Ustaz akan menjawab atau pengen jika pertanyaan itu memang tidak bisa diberikan. Ya, Masya Allah. Oke. Iya Pak. Dulu dosen itu kan sebenarnya dari belajar modern itu dosen dulu itu sebagai fasilitator. Nah, boleh jadi mahasiswa itu membaca. Istilahnya zaman dulu itu dosen itu semalam lebih cepat dibandingkan dengan siswa. Sekarang orang dosen di Google dan cepat. Silakan bertanya. Monggo Pak Subedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tambahan saja. Masya Allah. Jadi yang 10 hari yang asal ya dalam bulan berikutnya itu kalau ada hadis yang menganjurkan puasa pagi hari, kan puasa itu pas hari itu kan puasa cuma nggak full. Jadi dianjurkan pada Idul Adha itu kita berdua tidak makan, tidak minum ketika berangkat ke tempat pelaksanaan. Itu disunahkan begitu Pak. Jadi itu bisa saja tadi termasuk itu. Ya, dengan anjuran itu kan ada hadisnya, ada dasarnya gitu. Dan itu dilaksanakan. Kalau dilaksanakan ya ada kepala lah ya. Kalau nggak dilaksanakan ya nggak apa-apa. Cuma itu tambahan saja, mungkin itu dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu saja. Idul Adha kita dulu. Jadi Idul Adha terus ini jangan dulu nunggu setelah sholat. Harapannya setelah motong makan daging, kambing, sapi. Sampai hari ini kita ini sudah mendapatkan 7 berapa tadi? 10. Oh, udah 10 alhamdulillah. 1 sapi, 10 ya. Sudah banyak. Kemarin 7 atau 8, 10 alhamdulillah. Dan nanti dilaporkan ke beberapa jamaah. Nah, bagi yang ingin berkorban, baik sendiri maupun seperti biasa oleh Pak Ibrahim Ali mereka silakan bergabung dengan untuk sapi atau kambing atau saja. Dan nanti anda tunggu Pak Ali sudah menyiapkan tempatnya. Tempat kita ini sudah nanti biarlah insyaallah biar dan mudah-mudahan nanti pelaksanaan yang baik. Terima kasih Pak Subedi. Monggo Pak Bapak Ibu yang ingin bertanya masuk nanti bisa Zoom Zoom yang bergabung pada pagi hari ini jika ingin bertanya. Nah, insya Allah kalau Ustaz terkait dengan puasa orang hidup dengan 2 hari sebelum yang benar Takwiyah dan Arafah. Iya. Ada 8 sama 9. Nanti disebutkan 10 akhir ini sudah banyak yang mulai. Kemarin sempat kita istirahatkan yang mulai Senin malam Kamis dan masa pandemi dan yang sahur kemarin juga banyak yang 4 orang kemarin. Sehingga kemudian kita hentikan sejenak. Nanti kalau malam nanti senyap kita masih di 10 Ramadan, kita insya Allah akan kiam lain begitu.
sekaligus puasa hari Senin, sekaligus mengamalkan tadi yang saya lakukan. Nanti kami ingin kawan-kawan mendaftar ke Mas Ayub atau melalui aktifnya masjid. Nah, saya berharap begini, di aktif dulu. Nah, saya ingin mengingatkan, memang di era teknologi yang cepat ini, mohon maaf, harapan kami di aktif ini untuk pencerahan adalah ilmu. Kalau yang baunya bau politik, bau ini, harapannya jangan di sini. Harapan saya, kenapa? Kalau orang yang mengurus politik itu kemana-mana. Saya waktu di grupnya, dan saya ini mentakmiri masjid di kedua kementerian, Kementerian dan Stek. Sudah ramai sekali orang berdebat antar jamaah. Nah, akhirnya kan tidak ada ujungnya. Makanya saya sampaikan WA group ini sebenarnya untuk dialog antara kita sebagai mahasiswa, sebagai murid dengan gurunya. Nah, yang terjawab adalah para dosen kita, guru kita. Perkara setelah dijawab antara mahasiswanya berbeda pandangan tidak masalah. Tapi kalau yang menjawab sama-sama mahasiswa, jadi kan debatnya debat kusir. Itu jadi masalah. Akhirnya apa? Akhirnya capek. Nah, ini grup di sana, saya ingatkan. Akhirnya alhamdulillah tidak lalai. Jadi pokoknya kita memposisikan sebagai murid, sebagai gurunya, misalnya ada kepala pengajar kita, supaya tertib. Nah, di grup ini saya berharap pencerahan yang memberikan alasan keilmuan. Urusan politik boleh, mungkin baru lagi mungkin, sehingga orang posting ini akhirnya, dan ini berbahaya jika ada informasi bohong, kemudian orang bersalah. Nah, mohon maaf, saya informasinya hampir tidak pernah memposting hal-hal yang saya sendiri dari sisi originalitasnya kita tidak tahu, karena orang bisa namanya pasal undang ITE, pasal kaya. Bapak Ibu tidak akan bisa berkelit. Begitu nge-share kepada yang lain, tapi kalau hanya terima, itu aman. Tapi Bapak Ibu jangan sombong sama saya menyampaikan sesuatu itu, karena kebenaran itu bisa diperdebatkan juga kalau di medsos, ini tidak masalah. Untuk itu kami sarankan grup Ittihad ini, harapan kami ini untuk menuntut ilmu, pencerahan para guru kita menyampaikan wasiat. Kita sebagai muridnya, harapan kita untuk lakukan diskusi, Pak Ustaz ini, nah boleh. Tapi kalau sudah selimuran macam-macam postingan dan macam-macam, nah itu mungkin nanti dibagi baru lagi, kayak grup campur sari atau grup apa gitu, dari apa masuk situ. Nah ini saya berharap dengan sana sehingga grup yang akan mendengar ini betul-betul memberikan asas manfaatnya kepada kita. Memang kita ini semua tak apa, karena teknologi semua orang hebat, apa aja. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu, suka tidak suka orang seperti apa pendidikan boleh berbeda pendapat, tapi kalau urusannya negara kalau sudah ada kebijakan, kita hanya sampai kenal gitu ya. Walaupun mungkin ada kebijakan yang kita tidak pas gitu ya, tidak pas, tapi jangan terus nanti muncul sebuah ungkapan yang nanti muncul sebuah timbulnya kebencian, permusuhan, itu juga berbahaya berbahaya kepada kita semua. Ini kita kan memang harus hati-hati. Medsos itu memang bisa menjadi sesuatu yang baik, juga bisa menjadi bumerang bagi kita. Nah, itu kita harus menghadiri di suasana yang
Tidak ada kata lain, ada hanya berdoa. Apakah tentunya berdoa? Karena suasana begini kalau kita dikongkong yang macam-macam, akhirnya apa? Suasananya dari panik, orang harus sudah panik, gelisah, itu imunnya turun. Kita cerita begini kan kita nyaman. Diskusi dalam ilmu. Nah ini saya inginkan semuanya seperti ini, bukan adanya apa-apa. Kita harus hati-hati, kemudian memposting sesuatu yang bermanfaat. Karena kan jelas ketahuan bahwa postingan itu share dari mana-mana tahu. Diteruskan saja. Itu yang kalau yang tidak berbahaya saja. Tapi orang kita capek. Akhirnya menjadi pelayannya itu capek. Saya termasuk menahan diri. Saya sangat jarang kalau ucapan buka, ucapan ini mampu saja. Tapi kalau yang sudah bau-bau politik, bau-bau musuhan ini itu dari dukung dari mana itu menurut saya sebaiknya. Tapi kalau berjamaah atau ingin mampu saja, saya sudah menggunakan sehingga grup ijtihad ini dibuat dalam rangka memberikan kesalahan pada diskusi ketika di kantor itu hanya berkorban solusi atau kepada saya dengan awal waktu sebelumnya juga itu. Bapak Ibu bisa tanya kalau Ustaz ini berikan Ustaz yang dimaksud dengan 10 hari atau Ramadan kok ada ini? Boleh itu bagus di situ. Tapi nanti menjawabnya para guru-guru kita sebagai murid jangan menjawab yang di luar kapasitas kita, nanti bisa ribut, gitu ya, supaya kajiannya itu, diskusinya itu adalah baik. Ini bagian dari upaya kita sebenarnya. Media itu tidak dengan itu, bukan untuk yang lain. Nanti jadi ribut urusannya, orang dari Spanyol, istrinya nggak tahu, jadi marahin juga anaknya gara-gara kesinian. Dan saya masih ada cerita dari Ibu? Cukup ya? Alhamdulillah. Maksud Pak Ustaz, sambil kita berdoa, saudara-saudara kita yang kurang sehat, sedang isolasi mandiri, isolasi dengan pemerintah, rumah sakit, maupun yang sedang bekerja. Allah memberikan obatnya, memberikan kesabaran kepada keluarganya, suasana yang sangat sulit ini. Karena Allah sudah mengangkat wabah ini, mengangkat kesulitan kita semua, sehingga kita siap untuk terus menjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berdoa untuk sambil doa semoga Allah dijawab. Al-Fatihah. Ya Rabbal Alamin, كما جلال القرآن والسلطان اللهم لك الحمد وإليك المستقبل وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Allah bermanfaat sampai ketemu lagi dalam bacaan di maghrib. Mohon kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.